Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-124 hingga 127 dari surah Thaha yang menerangkan tentang Al-Quran. Al-Quran yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isinya sebagai petunjuk yang apabila diikuti oleh manusia akan menghantarkan manusia kepada kebaikan, kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena isi dari Al-Quran itu adalah nilai-nilai yang apabila diamalkan, nilai-nilai itulah yang menegakkan kehidupan. Apabila Al-Quran dapat ditegakkan berdasarkan nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang tepat, maka akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan maslahat. Nah, manfaat dan maslahat itulah yang membuat manusia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kesejahteraan. Dan nilai-nilai tersebut karena turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu, maka nilai-nilai tersebut bersifat tetap, tidak berubah, sesuai untuk diamalkan kapanpun dan dimanapun. Itu sebabnya mengapa nilai yang turun dari sisi Allah itu yang mesti ditegakkan dalam mengisi kehidupan, sebab sifatnya adalah sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran yang mengandung nilai-nilai untuk kehidupan itu sehingga tidak bisa dirubah oleh manusia. Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan cukup-cukup nilai tersebut di dalam Al-Quran sehingga tidak perlukan lagi nilai yang lain yang dibuat oleh makhluk. Dan tidak ada siapa di antara makhluk yang mampu untuk membuat nilai untuk kehidupan, disebabkan karena ilmu yang dimiliki oleh makhluk itu sangat sedikit sekali. Bagaimana ilmu yang sedikit
akan bisa menghasilkan nilai yang tepat, nilai yang benar, nilai yang sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Maka tidak ada di sana selain dari Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk yang sebenarnya petunjuk adalah Al-Quran yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang telah kita terangkan sebelum ini, barang siapa yang mengikuti petunjuk yang turun dari sisi Allah itu, semenjak Nabi Adam dahulu, kepada Nabi Adam diturunkan petunjuk, kepada Nabi Nuh diturunkan petunjuk, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan juga petunjuk, yaitu Al-Quran. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini di ujung ayat yang sebelum ini. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Ayat yang terakhir yang kita sampaikan sebelum ini, maka sambungannya adalah barang siapa yang berpaling dari petunjuk yang telah Allah turunkan, maka apabila berpaling dari petunjuk Allah yaitu Al-Quran, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Karena dengan mengikuti petunjuk itu akan tidak tersesat, bermakna berada di atas jalan yang benar, yang menyampaikan ketujuan dan yang akan mendatangkan kebaikan dan membawa kepada keselamatan. Berarti sebaliknya, apabila berpaling dari petunjuk bermakna memilih jalan yang sesat, maka tidak akan sampai ke tujuan. Tujuan kita adalah kalau di akhirat nanti adalah surga, maka tidak akan sampai ke surga, akan sampai ke tempat satu lagi, neraka. Itu kalau di akhirat. Kalau di dunia, tujuan kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan. Tetapi apabila memilih kesesatan, maka bukan kebaikan yang akan didapatkan, tetapi keburukan. Apabila kebaikan kita dapatkan, dada kita akan terasa lapang. Tetapi apabila keburukan yang kita dapatkan, dada kita akan terasa sempit. Maka Allah menggunakan kata dongka, kehidupan yang sempit bagi orang yang berpaling dari petunjuk Al-Quran di dunia. Jadi balasan yang akan didapatkan di dunia dan di akhirat, di akhirat dan di dunia. Balasan ke atas orang yang berpaling dari petunjuk Al-Quran. Al-Quran sudah diturunkan dan pada hari ini sudah sempurna Al-Quran diturunkan dan sudah mudah untuk dipelajari, sudah tertulis di mushaf, kemudian sudah dikaji, sudah dipelajari, sudah diterangkan, dan rasanya siapapun manusia meskipun tidak mengetahui bahasa Arab sekalipun, ada pendakwah yang menafsirkan Al-Quran, menyampaikan kandungan Al-Quran sehingga mengetahui kandungan makna Al-Quran. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengetahui Al-Quran, untuk tidak mengetahui kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka orang yang meninggalkan Al-Quran ketika di dunia bermakna sama dengan melupakan Al-Quran. Maka nanti balasannya di hari akhirat, Allah pun akan melupakannya. Maknanya dia tinggalkan dahulu Al-Quran ketika di dunia, Allah akan tinggalkan pula dia di neraka nanti di hari akhirat. Dahulu ketika dunia melupakan Al-Quran, Allah beri balasan yang sempurna. Yang melupakan akan dilupakan, maka Allah pun akan melupakannya, yaitu dengan tidak memberikan balasan kebaikan untuknya. Berarti apabila Al-Quran telah diturunkan, ia adalah sebagai ujian bagi kita, yaitu mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, berhasil dalam ujian, atau meninggalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, berarti gagal dalam ujian. Mudah-mudahan kita ini termasuk
ke dalam orang-orang yang berhasil dalam ujian, yaitu Allah telah menurunkan Al-Quran, kemudian kita pelajari Al-Quran, kemudian setelah kita ketahui kandungannya sebagai petunjuk, kita ikuti Al-Quran dalam pengamalan hidup kita sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Tumpuan kita sebenarnya adalah lebih kepada akhirat, karena balasan di hari akhirat itu adalah balasan yang lebih dahsyat, dan apabila siksaan di hari akhirat, siksaan yang kekal dan abadi. Nah, balasan di hari akhirat, hari pembalasan, ditentukan oleh apa yang kita pilih ketika di dunia ini. Kita memilih untuk melakukan kebaikan, dapat balasan kebaikan. Memilih melakukan keburukan ketika di dunia, berpaling dari Al-Quran, maka mendapatkan balasan berupa siksaan di hari akhirat. Hidup di hari akhirat ditentukan oleh hidup kita di dunia ini. Berbuat baik di dunia ini, maka dapat balasan kebaikan di akhirat nanti. Berbuat buruk ketika di dunia ini, maka mendapat siksaan di akhirat nanti. Inilah yang penting dari 4 ayat yang akan kita pelajari berkaitan dengan Al-Quran. Jangan sampai ditinggalkan Al-Quran berupa kitab suci yang isinya adalah petunjuk. Jangan sampai berpaling daripada Al-Quran. Ikuti petunjuk Al-Quran, jangan ikuti petunjuk selain Al-Quran. Ada petunjuk selain Al-Quran, ada, yaitu yang dibisikkan oleh syaitan kepada manusia. Maka berapa banyak orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa yang dikatakan syaitan itu yang dia ikuti. Ke kanan kata syaitan, dia ke kanan. Ke kiri kata syaitan, dia ke kiri. Makna kanan kiri ini yang dibisikkan oleh syaitan, itu yang dia ikuti. Dan yang dibisikkan oleh syaitan itu adalah yang bertentangan dengan wahyu yang Allah turunkan. Ada yang Allah halalkan, maka syaitan akan membisikkan haramkan. Ada yang Allah haramkan, maka nanti syaitan akan membisikkan halalkan saja. Yang penting kamu dapat untung sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan modal yang sekecil-kecilnya, dengan usaha yang seringan-ringannya, hanya tanda tangan. Akhirnya melakukan yang dilarang oleh Allah. Tapi itu yang dibisikkan oleh syaitan. Yang dilarang oleh Allah itu yang dibisikkan oleh syaitan untuk melakukan. Sama seperti kisah Nabi Adam dengan iblis. Yang dilarang oleh Allah itu yang dibisikkan oleh iblis kepada Nabi Adam untuk dikerjakan, yaitu mendekati pohon yang dilarang itu. Akhirnya Nabi Adam nasia, lupa. Lupa apa? Lupa pohon itu pohon yang dilarang? Tidak. Lupa iblis itu sebagai musuh. Karena Allah telah memberitahukan kepada Nabi Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Jangan sampai dia ini mengeluarkan kamu berdua dari dalam surga ini yang membuat kamu sengsara. Nah, berarti sama sekarang. Yang kita lalui pada hari ini sama dahulu seperti yang didahului oleh Nabi Adam alaihissalam. Tinggal lagi kita mengambil pelajaran. Petunjuk itu isinya adalah perintah larangan. Itulah isi petunjuk. Al-Quran itu isinya adalah perintah larangan, perintah larangan, perintah larangan. Yang diperintahkan itu adalah yang baik-baik, yang dilarang itu adalah yang buruk-buruk. Setiap yang diperintahkan pasti baik, setiap yang dilarang pasti buruk. Nah, mentauhidkan Allah itu yang diperintahkan baik. Menyekutukan Allah, nah, itu adalah yang dilarang, pasti buruk. Berbakti kepada kedua orang tua itu yang diperintahkan. Jangan mendurhakai kedua orang tua, itu adalah yang dilarang,
Perintah, larangan, perintah, larangan. Itulah dia petunjuk. Ikuti petunjuk itu. Yang perintah dibuat dan yang dilarang tinggalkan. Maka kita akan menjaga kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi di saat tidak mengikuti petunjuk, yang perintah tak dibuat atau yang dilarang pula yang dikerjakan, maka nikmat yang telah diberikan itu akan ditarik, akan dicabut, seperti ditariknya nikmat yang telah diberikan kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam itu tidak mengikuti petunjuk. Jadi ada keterkaitan antara ayat-ayat yang kita pelajari ini dengan yang sebelumnya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, ada. Itulah di antara hikmah di sebalik urutan ayat-ayat Al-Quran. Sebelum kita pindah ke tafsir, terlebih dahulu sebagaimana biasa kita akan membaca ayat, kemudian kita akan menerjemahkan secara kata per kata, huruf per huruf, supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Allah berfirman, wa man, dan barang siapa yang a'rada, berpaling, an dzikri, dari peringatanku. Yang dimasukkan dengan peringatanku itu adalah Al-Quran yang telah diturunkan. Al-Quran itu sebagai peringatan Allah. Fa inna, maka sesungguhnya, lahu, baginya, ma'isyatan, kehidupan, dongka, yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami akan membangkitkannya, membangkitkan yang berpaling dari Al-Quran itu, yaumal qiyamati, di hari kiamat, di hari akhirat, a'ma, dalam keadaan buta. Buta berarti tak bisa melihat. Qala, berkatalah dia yang dibangkitkan dalam keadaan buta itu, Rabbi, wahai Tuhanku, lima, mengapa, hasyartani, engkau bangkitkan aku, a'ma, dalam keadaan buta, wa qad kuntu, sedangkan dahulu aku, basira, orang yang bisa melihat. Dulu ketika di dunia mataku bagus, bisa melihat. Mengapa pula pada hari ini aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Bertanya dia kepada Allah. Maka Allah jawab, qala, Allah menjawab, kadzalika, demikianlah, atatka, telah datang kepadamu, ayatuna, ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah adalah firman-firman Allah, Al-Quran sekarang ini, yaitu yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir. Fanasitaha, lalu kamu melupakannya. Wa kadzalika, dan demikianlah, al-yauma, pada hari ini, tunsa, kamu pun dilupakan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Perbuatan dahulu melupakan, balasan pun dilupakan. Wa kadzalika, dan demikianlah, najzi, kami memberikan balasan, man asrafa, kepada siapa yang melampaui batas, walam yu'min, dan tidak beriman, bi ayati rabbi, kepada ayat-ayat Tuhannya, wala azabul akhirati, dan sungguh azab akhirat itu, asyaddu, lebih berat, wa abqa, dan lebih kekal. Ada dahulu azab di dunia, ada, tapi azab di dunia itu lebih ringan berbanding azab akhirat. Kemudian azab dunia itu tidak kekal sementara. Sampai kapan azab dunia itu? Sampai mati saja.
atau orang yang mengazabnya mati lebih dulu. Nah, umpamanya, maka azab itu sementara sifatnya. Tapi kalau di akhirat, azab itu kekal abadi. Yang mengazab adalah Allah yang kekal abadi. Maka yang diazab pun akan kekal dan abadi menjalaninya. Kita baca dari awal ayat. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya atau mengumpulkannya di hari kebangkitan pada hari akhirat dalam keadaan buta. Ia pun berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu ketika di dunia melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya. Maka demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Dan demikianlah kami memberikan balasan ke atas orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sungguh azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Sebenarnya tak perlu ditafsirkan ayat ini. Apa sebab? Dari terjemahannya saja sudah faham gitu. Mudah untuk difahami, jelas sekali. Kalau begitu dah sampai sini aja lah. Baik, karena kita terbiasa dengan memperhatikan ada beberapa kata yang perlu diberi ulasan, maka kita coba mengulas 4 ayat yang kita pelajari ini, yaitu ayat yang menerangkan tentang balasan ke atas orang yang berpaling dari Al-Quran. Ayat 124, waman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Dan barang siapa yang berpaling, a'rada sudah kita terangkan sebelum ini. Makna a'rada, berpaling, tadi berhadap-hadapan. Biasanya kalau berhadap-hadapan adalah wajah dengan wajah. Kalau kita dengan seseorang bertemu berhadap-hadapan, maka wajahnya menghadap wajah kita menghadap wajahnya. Kemudian ada yang berpaling, umpamanya kita yang berpaling dari orang tersebut, bermakna kita akan berbalik. Yang tadi wajah kita hadapkan kepadanya, sekarang punggung kita yang kita hadapkan kepadanya. Itu makna berpaling. Berpaling itu adalah menghadapkan punggung kepada orang yang ada di hadapan. Bermakna makna berpaling dari Al-Quran adalah mestinya menghadap kepada Al-Quran. Menghadap pada Al-Quran, Al-Quran ada di hadapan. Bila Al-Quran ada di hadapan sebagai petunjuk, maka ikuti Al-Quran itu. Karena yang mengikuti biasanya di mana? Di belakang. Yang diikuti biasanya di mana? Di depan. Mesti nampak yang diikuti. Kalau tak nampak, bisa tidak kita mengikuti? Kita tak tahu, umpamanya untuk pergi ke rumah sahabat kita itu kita tak tahu. Kita tak pernah pergi ke tempat itu, tapi ada teman kita yang tahu. Dia bawa kendaraan, kita bawa kendaraan juga. Kata sahabat kita itu, ikuti saya. Ikuti aja saya. Maka kita mengikutinya. Teman kita di depan nampak, maka kita bisa mengikutinya. Teman kita belok kanan, belok kanan. Teman kita belok kiri, belok kiri. Itu namanya mengikuti. Temannya di depan, kemudian dia tak mau mengikuti, dia pulang balik, berpaling. Jadi mengikuti itu maknanya berpaling, tidak lagi mengikuti. Mestinya Al-Quran itu diikuti, berada di hadapan, tetapi dia berpaling dari Al-Quran, bermakna dia meninggalkan Al-Quran. Tadi dia mengikuti temannya, bermakna dia meninggalkan temannya itu. Nah, meninggalkan maknanya melupakan untuk tidak diikuti. Nah, orang yang melupakan Al-Quran, balasannya nanti, ayat yang akan kita dapati, perkataannya adalah dilupakan. Balasan yang setimpal. Dan barang siapa yang berpaling, sudah tahu kita makna berpaling, berarti berpaling yang di hadapan menjadi di belakang. Itu makna berpaling. Sebenarnya manusia ketika berpaling dari Al-Quran bukan langsung berpaling 180 derajat. Awalnya manusia berpaling sedikit sekali, kemudian setelah itu sedikit lagi, kemudian berangsur-angsur, akhirnya sampai 180 derajat. Nah, yang tadi di hadapan sekarang tiba di belakang.
Dulu orangnya tak macam tu Ustaz. Dulu orangnya baik, orangnya ke masjid, solat 5 waktu dulu. Sekarang 1 waktu pun tak ada lagi, kurang satu kurang, tinggal 4, kurang 1 lagi tinggal 3, kurang 1 lagi tinggal 2. Lebih 5 waktu tak ada. Tapi Jumat masih ada. Ada pula lagi Jumat pun tak ada. Hanya hari raya saja. Hari raya pun juga tidak. Itu namanya meninggalkan Al-Quran. Karena ada petunjuk dalam Al-Quran, perintah Allah, aqimus shalah, dirikan salat, dia tak ikuti, itu namanya meninggalkan Al-Quran. Jadi orang-orang yang tak salat di luar sana itu telah berpaling dari Al-Quran. Ya, itu baru satu perintah Allah yang kita sebut. Masih banyak lagi perintah Allah yang lain. Mentauhidkan Allah, perintah Allah. Mencari yang halal-halal, perintah Allah. Menghubungkan silaturahmi, perintah Allah. Berlaku jujur, perintah Allah. Menepati janji, banyak sekali ya perintah-perintah Allah. Itu perlunya kita mempelajari. Dan yang diperintahkan oleh Allah apabila kita ikuti, kita akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Tetapi kalau berpaling dari petunjuk Allah, sambungan ayat, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya adalah kehidupan yang dongka. Dongka itu maknanya dayikan sempit. Kalau disebut sempit bermakna bagaimana? Kalau kita berada di satu tempat yang sempit, sesak nafas. Maka dalam ayat yang lain ada ulama tafsir menyebutkan orang yang berpaling dari Al-Quran seperti dia itu mendaki ke langit. Mendaki ke langit bagaimana? Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan sempit. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, dia berpaling dari Al-Quran, maka Allah menjadikan dadanya sempit seperti yas'adu fis sama, seperti dia mendaki ke langit. Jangankan ke langit, mendaki gunung aja. Pernah dulu mendaki Gunung Singgalang atau Gunung Merapi, ini yang tinggal di Sumatera Barat. Bagaimana kalau kita mendaki gunung? Sesak nafas. Apa sesak nafas itu? Karena dada kita sempit, karena tidak cukup udara di dalam itu, karena kita bergerak berat dalam melangkah. Sesak nafas, maka kita perlu mendapatkan udara tambahan dari luar supaya dada kita menjadi lapang. Kalau sudah sempit, itu sengsara. Cobalah kita lihat orang yang sempit, yang sesak nafasnya macam mana? Bisa mati? Bisa. Maka supaya dadanya lapang kembali, apa yang diberikan pada orang itu? Tabung oksigen. Dalam Al-Quran itu seperti dia mendaki ke langit. Akhirnya ditemukanlah pada hari ini. Apabila pergi ke langit, rupanya semakin jauh dari bumi ini, udara itu semakin tipis sedikit, maka manusia akan semakin sesak nafas. Itu kalau mendaki ke langit lebih berat lagi. Maka kalau tidak membawa tabung oksigen, mendaki ke langit, umpamanya terbang, umpamanya ke angkasa sana, mau mendarat di bulan umpamanya, tapi tak bawa oksigen, tak akan bisa bernafas. Sempit, sengsara, mati. Begitu juga lah manusia berpaling dari Al-Quran akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Itulah sempitnya, itu dibayangkan seperti itu. Sempit, tak bisa bernafas, tidak akan nyaman dalam hidup. Maka orang yang meninggalkan petunjuk Al-Quran akan sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya atau mengumpulkannya di hari akhirat dalam keadaan buta. Buta boleh jadi mata itu yang tak bisa melihat, itu buta. Ada barang di depan, ada, tetapi mata itu tak bisa melihat barang yang ada di depan itu, karena mata itu buta. Tapi boleh jadi barang itu ada di depan, mata itu bagus, tapi mata itu tak melihat barang yang ada di depan itu. Itu pun juga disebut buta, karena dia tidak menggunakan mata.
Ada matanya, ada. Bisa melihat, ada. Tunggul kayu depan itu, tak dia nampak. Akhirnya dia terjatuh. Maka kata orang yang di sebelahnya, buta mata kamu. Maksudnya apakah mata dia memang buta? Tidak, dia tidak menggunakan mata. Jadi apakah orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta di hari akhirat itu buta dahulu dia ketika di dunia? Ayat berikutnya menjelaskan, tidak, ada matanya. Tahu dia ada pengajian tafsir di Masjid Nurul Haq? Tahu, rumahnya dekat dengan Masjid Nurul Haq, tak jauh. Dia ada grup WA untuk pengajian itu. Tahu dia, tahu. Tapi mengapa dia tak datang? Nah, itu dia. Tak nampak jalan ke Masjid Nurul Haq tu, tak nampak. Apakah dia buta sehingga dia tak nampak? Tidak. Jadi, boleh jadi tak nampak itu bukan karena mata yang buta. Satu lagi, hati. Karena rupanya mata itu ada mata yang di kepala dan ada mata yang di hati. Mata yang di kepala melihat, mata yang ada di hati juga melihat, dan mata yang di hati itu melihat kepada nilai maknawi, petunjuk, atau melihat kepada kebenaran. Kebenaran itu nilai, sifatnya maknawi. Siapa yang akan bisa melihat kebenaran itu sebagai kebenaran, kebaikan itu sebagai kebaikan, yang halal itu sebagai halal, pahala itu sebagai pahala? Ini kan semua maknawi ini. Siapa yang bisa melihatnya itu? Orang beriman. Belum tentu yang punya mata kepala bisa melihatnya. Yang punya mata hati. Ada orang yang mata kepalanya buta, mata kepalanya buta, tapi mata hatinya tajam sehingga dia bisa melihat. Ada tidak para pendakwah syekh kita yang mata kepalanya buta, tapi kalau dia menerangkan tentang ilmu agama, mendalam sekali. Hafal Quran 30 juz. Kemudian dalam menjelaskannya itu, menjelaskannya dengan hebat, luar biasa sekali. Kandungan ayat-ayat Al-Quran yang tersembunyi bagi orang awam, dia dapat menjelaskannya karena dia dapat melihat yang tersembunyi itu. Dengan apa dia melihat yang tersembunyi? Dengan mata hati. Jadi ada yang buta karena mata itu yang rusak, tapi ada yang buta karena tidak menggunakan mata itu. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang dimasukkan adalah Al-Quran. Allah menyebut Al-Quran itu dengan peringatan. Kalau disebut peringatan, bermakna kaitannya dengan sifat lalai yang ada pada manusia. Sifat lalai itu akan dapat disembuhkan dengan peringatan. Kalau sifat bodoh disebutkan dengan apa? Dengan pengetahuan. Orang yang bodoh diajar, orang yang lalai diingatkan. Nah, boleh jadi kita dah tahu tapi kita lalai, maka Al-Quran sebagai peringatan. Maka kita lihat peringatan Al-Quran itu berulang-ulang. Cerita dalam Quran itu berulang kali. Umpamanya tentang mentauhidkan Allah, kita jumpa di surah Al-Baqarah, belum lagi sampai akhir sudah ada jumpa lagi. Kemudian berulang kali disebutkan karena ia adalah sebagai peringatan. Dan peringatan itu sangat berguna bagi orang beriman. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu sangat berguna bagi orang-orang beriman. Tapi ada orang yang tak mau diingatkan, ada. Kita berikan nasihat 3 menit saja, tak sampai 5 menit. Sekarang ini kultum kuliah 7 menit. Jangankan 7, 3 menit saja. Disumbatnya telinganya. Sudah. Panas. Maka dia berpaling dari peringatan Allah. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya, padahal peringatan itu dari maknya sendiri. Jangan mak beleter lagi mak. Apa beleter itu? Kalau sekarang ini janganlah berceramah lagi katanya. Sudahlah katanya. Nah, anak sendiri tak mau mendengar
peringatan. Padahal orang tua itu memberi peringatan supaya anak itu yang lalai menjadi ingat. Karena kalau tidak, dia bisa tergelincir, dia bisa jatuh dan bisa celaka yang membuatnya sengsara. Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sengsara di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia di hari akhirat dalam keadaan buta. Berarti balasan yang didapatkan oleh orang yang berpaling dari Al-Quran di dunia dan di akhirat. Tapi kita lihat ada orang itu yang berpaling dari Al-Quran, hidupnya senang-senang saja, rezekinya bertambah terus, badannya sehat juga, jabatannya tinggi juga. Maka kita katakan yang merasakan itu adalah hati yang di dalam dada itu. Ketika yang menjadi tujuan itu adalah dunia, itu yang berpaling dari Al-Quran, tujuannya adalah dunia, tujuan hidupnya adalah dunia. Kalau dunia yang dijadikan sebagai tujuan, maka hati itu tidak akan pernah merasa puas. Nah, orang yang tidak merasa puas sama seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus, sengsara. Karena semakin minum, makin banyak dia minum, tapi semakin haus. Dia sengsara dengan kehausannya. Padahal dia minum terus, hartanya bertambah terus, jabatannya tinggi terus, badannya sehat juga, tetapi hatinya di dalam sengsara. Itu baru satu yang kita sebut, yaitu tidak pernah merasa puas. Apalagi kalau yang menjadi tujuan itu adalah dunia, dunia itu tak dapat. Nah, ketika manusia yang menjadi tujuan itu adalah dunia dan dunia itu tidak dapat, bagaimana hatinya? Kecewa, putus asa. Biasanya orang macam ini penyelesaiannya bunuh diri, maka hidupnya sengsara. Tapi kalau orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan atau akhirat sebagai tujuan, tak dapat yang dia inginkan di dunia, dia ikuti petunjuk Al-Quran, karena hidup ini adalah untuk kehidupan yang kekal di hari akhirat sana. Tak dapat apa yang dia inginkan di dunia, dia jadi redha. Inilah yang Allah tetapkan untuk saya. Pasti di sebalik kesusahan ini, kekurangan rezeki ini ada hikmah di sebaliknya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mungkin sekarang ini Allah uji saya dengan kekurangan rezeki ini, tetapi bila Allah menghendaki, Allah akan berikan kepada saya rezeki tanpa batas. Dan berapa banyak orang yang jatuh, setelah itu Allah berikan kepadanya rezeki, Allah berikan keluasan rezeki banyak, maka dia mendapatkan kesenangan yang berlimpah. Maka dia tidak akan berputus asa. Bagaimana suasana hatinya? Lapang. Meskipun dalam keadaan susah, hatinya lapang. Tadi yang pertama tadi, meskipun dia dalam keadaan senang, tapi hatinya sempit. Apalagi kalau udah tamak. Tamak itu tidak pernah merasa puas, dan kalau bisa hak dia, hak orang pun hak dia juga. Itu orang yang tamak itu. Maka dia berpikir terus bagaimana untuk mendapatkan hak orang lain. Padahal yang sudah ada padanya itu sudah berlebih-lebih, 7 keturunan pun tak habis. Tapi dia masih inginkan juga yang ada di tangan orang lain. Kalau bisa orang lain tak punya apa-apa. Nah, orang yang seperti ini akan berhenti dalam hidupnya untuk mendapatkan hak orang lain. Tidak, tak pernah berhenti. Orang inilah yang sempit seperti mendaki ke langit. Sengsara. Itu mudah sekali penjelasannya. Maka kesian orang yang berpaling dari Al-Quran, hidupnya sengsara. Tapi nampaknya, jangan ulang lagi, sudah ada jawabannya tadi. Nampaknya hartanya banyak, berlebih-lebih, badannya sehat. Jangan lihat secara zahir, karena yang menentukan senang bahagia itu adalah hati yang di dalam dada sana. Cobalah dekati orang yang kaya itu sekali-sekali. Coba dekati, duduk dia sama-sama, ngopi dengan dia 1 jam, nanti dia akan curhat dia itu. Banyak ceritanya. Cobalah sekali-sekali. Kemudian duduk pula seketika dengan orang yang di gubuk sana, rumahnya mungkin hampir mau roboh, tak ada jaminan masa depan, makan apa adanya, tak ada siapa-siapa sebatang kara, tapi nanti akan keluar dari mulutnya hikmah.
sabar, dunia ini sementara, ini semua adalah ujian, mesti redha dengan takdir Tuhan. Oh, ini bahasa-bahasanya ini. Nah, maka yang mana yang senang sebenarnya dalam menjalani hidup? Yang dalam istana itu atau yang dalam gubuk itu? Yang dalam gubuk tapi mengikuti petunjuk. Nah, karena yang menentukan bukan tempat itu, yang menentukan adalah mengikuti petunjuk atau berpaling dari petunjuk. Berpaling dari petunjuk, maka baginya kehidupan yang sempit, dan nanti di hari akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkatalah si buta yang telah dibangkitkan dalam keadaan buta itu, wahai Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku? Engkau kumpulkan, hasyartani bermakna di hari akhirat itu sebelum dibawa ke surga atau ke neraka, manusia itu dikumpulkan terlebih dahulu di mahsyar. Ini yang mahsyar. Hasyartani a'ma. Mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Apakah orang yang disebut dalam ayat ini buta-buta selama-lamanya sampai ke neraka sana? Enggak. Butanya pada waktu dikumpulkan. Nanti diberi lagi matanya itu untuk melihat. Melihat apa? Melihat neraka. Melihat apa? Ya, tidak dibutakan selama-lamanya. Ini mengapa dia dibutakan ketika dikumpulkan? Itu siksaan ke atas satu perbuatannya dahulu, yaitu dulu perbuatannya ketika di dunia melupakan, membutakan mata hatinya ketika di dunia terhadap Al-Quran, maka Allah beri balasan membutakan matanya di hari akhirat. Nah, makna membutakan di situ adalah dia tak lagi melihat apa-apa. Untuk biasanya manusia kalau dalam keadaan sengsara, dalam keadaan susah, kemudian dia bisa melihat apa biasanya? Melihat sesuatu yang bisa menolongnya. Kalau ada orang, melihat orang yang akan bisa menolongnya. Maka kalau nampak ada orang, maka dia akan panggil orang tersebut, tolong saya dalam keadaan susah. Itu yang bisa melihat. Kalau yang tak bisa melihat, mau manggil siapa? Karena dia tak bisa melihat siapa-siapa, maka Allah akan biarkan orang itu sengsara karena dia tidak bisa melihat siapa-siapa. Maka dalam ayat yang lain, ketika dibangkitkan bukan hanya buta, dibangkitkan dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan peka, tuli. Wa yahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Ini bentuk siksaan. Mengapa dia dibutakan? Supaya dia tak melihat siapa-siapa, sehingga dia tak bisa memanggil siapa-siapa. Karena seseorang kalau sudah dalam keadaan susah, kemudian dia memanggil, teringankan juga beban sedikit ketika manggil itu. Meskipun orang yang dipanggil belum tentu membantu. Memanggil saja, sudah rasalah itu. Umpamanya ada yang hanyut, umpamanya nampak ada orang yang tegak di darat sana. Dia memanggil, tolong saya, umpamanya. Memanggil itu saja, itu sudah ada harapannya. Sekarang macam mana memanggil? Buta, tak bisa melihat apa-apa. Kemudian bukan hanya buta, bisu, nampak orang itu umpamanya. Kemudian bisu macam mana memanggilnya? Kemudian peka umpamanya, ada orang yang memanggilnya umpamanya, mau menolongnya, dia tak bisa menjawab. Umpamanya ada orang manggil, siapa dalam tu? Umpamanya, kan ada orang yang mau menolong umpamanya, terdengar suaranya, siapa dalam tu? Tapi dia tak mendengar, macam mana dia mau jawab? Saya, mana pula biasa jawab saya, dia tak bisa dengar. Maka mengapa disebut buta, kemudian bisu dan peka? Supaya dia dalam siksaan yang tidak ada peluang untuk mendapatkan pertolongan. Kalau seperti itu keadaan yang akan dilalui. Tetap juga sekarang ini berpaling dari Al-Quran. Memang betul. Sebutlah apa itu. Dan begitulah ayat ini untuk menakutkan. Karena ayat ini isinya ancaman, mendatangkan rasa takut.
Nah, kalau tak juga punya rasa takut itu tetap juga dia berpaling dari Al-Quran. Itu memang betul. Ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ayat ini sebagai tambahan penjelasan dari ayat sebelumnya. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah adalah Al-Quran, yaitu sebagai peringatan kamu melupakannya. Telah datang kepada kami ayat-ayat kamu, tapi kamu melupakannya. Ayat apa umpamanya? Ayat tentang apa umpamanya yang dilarang oleh Allah, macam-macam ya. Berjudi umpamanya, meminum minuman keras, berzina, apalagi memutuskan silaturahim, kemudian mengurangi timbangan, banyak sekali itu ayat-ayat Allah. Sudah mengetahui semua ayat-ayat itu, sudah melupakan, meninggalkan. Melupakan maknanya meninggalkan, maka nanti akan ditinggalkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah pada hari ini kamu dilupakan, ditinggalkan. Ditinggalkan di mana? Dua tafsirannya. Ditinggalkan di dalam neraka, ditinggalkan, dilupakan, yaitu tidak diberikan kepadanya balasan kebaikan. Orang lain diberi balasan kebaikan, yang itu ditinggalkan. Tak diberi balasan kebaikan kepadanya. Apa sebab ditinggalkan? Karena dulu ketika di dunia meninggalkan amal kebajikan, maka tidak ada untuknya balasan kebajikan itu. Ini yang disebut sebagai al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Perbuatan dahulu melupakan, akan dilupakan. Kalau sudah dilupakan oleh Allah di hari akhirat, apa lagi yang akan dinanti? Dan tak ada siapa yang akan bisa menolong selain dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wa kadzalika najzi man asrafa, demikianlah kami memberikan balasan kepada siapa yang asrafa. Asrafa melampaui batas. Apa makna melampaui batas? Al-Quran itu isinya adalah batasan, jangan melampaui batas. Ini halal, ini halal, ini haram, ini haram. Itu namanya batasan. Jangan ambil yang haram, ambil yang halal-halal saja. Itu batasan. Tapi dia tidak. Yang haram pun dia ambil, bermakna sudah melampaui batas. Ini hak, ini batil. Ini benar, ini salah. Sudah jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi batasan Allah itu sudah jelas. Nah, siapa yang melampaui batas? Yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran itu karena mengikuti dua yang sudah disebutkan sebelum ini, yaitu mengikuti bisikan syaitan yang menyuruhnya untuk melampaui batas, atau satu lagi yang menyuruhnya melampaui batas, hawa nafsunya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Ini yang membuat manusia melampaui batas. Dan demikianlah kami memberikan balasan ke atas siapa yang melampaui batas, walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Beriman, maksudnya beriman, mempercayai Al-Quran itu sebagai firman Allah, tapi tak cukup hanya mempercayai, tetapi mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan. Yang halalnya dihalalkan dalam perbuatan, yang haramnya diharamkan. Bapak tahu ini halal? Tahu? Mengapa Bapak tak ambil yang halal ini? Yang halal ini sikit betul, saya mau yang banyak. Bapak tahu ini yang haram? Tahu. Bapak tahu ini bukan hak Bapak? Tahu. Mengapa Bapak ambil juga? Ini banyak, inilah yang akan menyenangkan saya di usia saya yang tersisa ini. Saya mau bersenang-senang. Cukuplah masa kecil-kecil dulu jadi saya susah. Sekarang saya mau bersenang-senang. Selagi saya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam waktu yang ini, ya, penyakit ini sekarang, teori ekonomi yang salah pakai ini. Motonya itu, sehingga menghalalkan segala cara. Al-wasilah tubarrirul ghayah, al-ghayah tubarrirul wasilah. Kalau sudah tujuannya salah, maka sarana-sarananya pun dipakai sarana-sarana yang
salah, untuk tujuan yang salah. Baik. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman, tidak percaya kepada ayat Tuhannya. Mana tidak percaya adalah tidak mengamalkan. Karena percaya mestilah dibuktikan dengan pengamalan. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa, dan azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ini menarik perhatian kita. Jangan hanya lihat dunia, ditarik perhatian kita, lihat juga akhirat. Karena hidup kita ini tidak berakhir dengan kematian. Meninggalkan dunia, berakhir hidup kita? Tidak. Meninggalkan dunia itu satu episode, satu perjalanan hidup, dan itu masih pendek berbanding dengan perjalanan hidup yang akan dijalani di akhirat. Nah, sebelum akhirat, di alam barzah terlebih dahulu. Di alam barzah akan menjalani berapa lamanya itu? Kalau umurnya dahulu ketika di dunia 60 tahun, 70 tahun, nah, di dalam kubur bisa jadi orang yang sudah mati 500 tahun yang lalu. Berapa lama dalam kuburnya itu? 500 tahun. Itu baru kalau ukuran waktu yang kita pakai, ukuran waktu dunia ini. Belum lagi ukuran waktu yang dalam kubur itu berkaitan dengan keadaan. Orang yang dalam keadaan susah akan merasakan waktu itu panjang. Ini kalau susah lah duduknya terasa panjang betul nih. Nah, selalu tengok jam berapa ya sekarang. Dalam keadaan susah. Tapi kalau dalam keadaan senang terasa singkat sekali. Maka boleh jadi orang yang beratus tahun dikubur, karena Allah berikan kepadanya kesenangan, maka dia merasakan seperti dia di dalam kubur itu hanya beberapa saat saja sudah dikubur. Nah, maka Allah ingatkan, Allah tarik perhatian kita, jangan lihat dunia yang sedang dijalani, tapi lihatlah akhirat. Akhirat itu hari pembalasan. Nah, salah kamu memilih ketika di dunia, maka kamu akan sengsara di hari akhirat. Karena azab akhirat itu azab yang lebih berat dan lebih kekal selama-lamanya. Kemudian dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu ada disebutkan, karena ayat ini ancaman, barang siapa yang melupakan Al-Quran, melupakan ayat-ayat Allah, merupakan petunjuk Allah dunia, Allah akan lupakan di dalam kubur. Ini sebelum di akhirat, di dalam kubur Allah juga sudah lupakan. Maka disebutlah yang akan melapangkan kubur kita nanti adalah amal yang kita kerjakan di dunia. Amal kita itu akan melapangkan kubur. Kubur kita gelap, yang akan menerangi kubur kita itu adalah amal kita di dunia. Tapi tak ada amal, ada ayat-ayat Quran ditinggalkan, peringatan-peringatan Allah diabaikan, maka disebutkan dalam tafsir tersebut bahwasanya kubur yang sempit itu akan menghimpit, akan mempersempit lagi tempat yang sudah sempit itu, sehingga semua tulang belulangnya akan patah-patah. Nah, bukan patah ya, patah-patah. Nah, seperti apa patahnya tak tahulah, seperti apa, remuk, hancur. Kemudian sampai di situ, enggak. Setiap hari dia akan mendapat siksaan. Apa siksaannya? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan akan ada satu makhluk di dalam kubur itu, namanya At-Tinnin. Apa itu At-Tinnin? At-Tinnin itu adalah ular besar sekali. Jumlahnya berapa? 99 ular itu, tetapi dia berbadan 99. Kemudian badannya itu bercabang lagi 99 setiapnya. Kemudian setiap yang satu itu pula memiliki 7 kepala. Nah, jadi berapa banyak kepala itu? Menerkam badan yang satu itu. Berdaya tidak kira-kira menghadapi At-Tinnin itu? Apa sebab mendapatkan siksaan yang sedemikian berat? Karena gagal dalam ujian hidup dunia, yaitu berpaling dari petunjuk, yaitu Al-Quran. Itu sebabnya orang tua-tua kita dahulu yang pertama kali diajar pada anak itu bukan ABCD, bukan ini budi, ini bapak budi, bukan.
Yang diajarkan alif, ba, ta, tak dapat, pau. Pukul satu. Tak juga mau mengaji, lari juga dia. Ikat pinggang lagi. Itu orang tua dahulu. Supaya memastikan anak itu bisa membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan besar anak, sudah diajar mengaji, pergi merantau. Yang dibekalkan sarung Al-Quran. Sarung, jangan tinggalkan sholat. Al-Quran, jangan lupa baca Al-Quran. Tapi kita dikejutkan bahwasanya 60% dari umat Islam di negeri kita ini tidak bisa membaca Al-Quran. Buta huruf Al-Quran. Ini adalah kerja besar kita yang mesti kita selesaikan. Jangan salahkan siapa-siapa. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Kita belum sungguh-sungguh untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita pelajari ini sebagai peringatan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.